bersama seperti video kemarin, untuk ulasan ibaratnya itu bagaimana situasi dan kondisi tempat yang kita eh, jajah atau yang kita duduki saat ini itu ada di video yang kemarin. Silahkan ditonton. Jadi kali ini kita membahas sedikit tentang pelet. Itu kita mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Tony dan Mas Sus. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, subscribe supaya kita semangat untuk melanjutkan dan membuat video-video kami ke depannya. Mas Tony, untuk pengetahuannya aja, pelet itu apa, Mas? Pelet itu setiap manusia, setiap orang pasti mempunyai versi atau definisi yang berbeda-beda. Kalau menurut saya, pelet itu suatu sarana atau media yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi alam bawah sadar orang lain atau si target, agar si target tersebut memiliki perasaan cinta pada si pengirim. Tuh. Jadi itu guys. Untuk pelet itu biasanya itu dikirim itu berarti kita orang awam itu bisa saja mengirim atau harus kepada orang yang emang bisa. Biasanya sarana tersebut dikirim oleh seseorang spiritual ataupun seorang yang paham tentang ilmu tersebut. Jadi emang ada pakarnya gitu aja. Ya. Untuk media pelet itu banyak sekali. Lebih dari 100 kalau media pelet. Mungkin Mas Sus ada gambaran beberapa media pelet itu yang familiar gitu, Mas? Foto paling enggak foto Foto. paling dominan pasti foto, terus bunga kantil, yang pasti namanya yang akan dituju. Jadi hanya dengan foto dan nama itu bisa ngirim pelet gitu, Mas? Bisa, Tidak harus menyertakan weton gitu, Mas ya? nggak harus. Nggak Kalau harus. weton itu untuk memperkuat. Jadi dengan foto dan nama saja itu sudah bisa mengirimkan. Terus biasanya itu untuk proses itu gimana, Mas? Cara kerjanya, Iya, cara kerja dari pelet itu. rata-rata seorang tokoh spiritual itu mengerjakan ritualnya di atas jam 12 malam. Karena cara kerja pelet tersebut, si pengirim itu pasti menggunakan bantuan dari sosok goib untuk mempermudah cara kerjanya, dan sosok tersebut mempengaruhi alam bawah si target setelah si target tertidur. Seperti itu. Oh iya. Jadi cara kerjanya itu di atas jam 12. Ini jam 1 guys ini. Kalau posisi tidur, jadi posisinya itu sudah nggak sadar gitu ya tadi, Mas? Iya. Jadi intinya korban itu bakal intinya manut nih Mas ya. Iya. Maksudnya gak enak penolakan ya. Pasti menuruti apapun yang dia minta. Biasanya seperti itu. Itu tidak ada ibaratnya bagaimana kita bisa menghindari pelet itu tidak ada, Mas? Ada. Gimana? Dengan cara lebih mendekatkan diri pada Tuhan, berdoa sebelum tidur agar kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berbau negatif. Jadi kita dekatkan diri kepada Tuhan dan jangan lupa aktivitas apapun, termasuk kalau kita yang bahas ini untuk pelet, biasanya itu setiap kita tidur kita usahakan selalu membaca doa. Itu yang wajib itu guys
untuk menghindari pelet tersebut. Mungkin kalau lengkapnya itu bisa untuk sampean sebelum tidur itu wudu atau mengerjakan sholat, apalagi ketika tidur itu dalam keadaan suci, insya Allah itu tidur sampean itu bernilai ibadah dan dijaga, tidur kalian dijaga. Untuk gambaran sampai mas Sus itu terkait pelet itu seperti apa? Mungkin reaksi kepada korbannya itu bagaimana? Ya seperti dibilang sama Mas Tony tadi, pasti nurut. Jadi begitu proses itu berjalan, ketika bangun tidur si korban itu langsung Iya, dia langsung keingat sama si si pengirim gitu ya. pengirim, ya. Itu biasanya maksudnya mosok terus jangan langsung kedanan karo wong sing ngirim kuwi Mas ya. Iya, langsung. Terus mungkin langsung sampai gambar begitu korban itu terkena efek dari pelet itu, gambaran sampai ini kayak opo Mas? Dari hal yang biasa dan sampai hal yang buruknya itu seperti apa? Kalau hal yang wajar itu biasanya selang beberapa minggu ataupun beberapa bulan itu pasti kebanyakan sudah kena seperti itu. Jadi semua itu pasti membutuhkan proses, dan setiap ilmu pelet itu ada tingkatan masing-masing, ada tingkatan terendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Kalau efek buruknya rata-rata pelet digunakan untuk balas dendam seperti itu. Maksudnya balas dendam itu gimana? Intinya si target itu pernah menjelek-jelekan ataupun menjatuhkan atau apapun yang membuat si pengirim itu kecewa dengan perilaku si target tersebut. Oh, jadi maksudnya ketika kita ibaratnya mempunyai perasaan kepada si cewek itu dan kita malah diinjak-injak harga Ya. dirinya, Seperti itu. akhirnya si maksudnya kita itu marah menggunakan media pelet untuk balas dendam. Ya. Jadi ini guys, terkadang kita juga harus menghargai seseorang, termasuk menghargai perasaan seseorang. Kalaupun kita tidak suka dengan seseorang yang menyukai kita lebih merespon dengan baik. Karena kan ya itu guys, semua itu ada karmanya, ada timbal baliknya. Ya apapun, tidak dengan perasaan cinta atau bagaimana, intinya kita jangan sampai iya ya, intinya ojo sampai ngelarani wong ngono lah. Sampean ini mas, sampean tambahi mas kotak konsen ya. Mungkin kalau jangka waktu dari pelet tersebut itu rata-rata 31 hari, rata-rata seperti itu. Kalaupun pelet tersebut bisa bertahan sampai bertahun-tahun, si pengirim itu pasti melakukan ritual kembali setelah masa kontrak dengan jin tersebut sudah habis. Jadi tidak selamanya yang berbau mistis itu akan melekat pada si target, karena setiap ilmu ataupun apapun itu pasti ada kelemahannya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah ilmu ataupun belajar sebuah ilmu, gunakanlah ilmu tersebut untuk membantu sesama, bukan malah untuk menyakiti sesama agar mendapat kepuasan duniawinya sendiri. Intinya itu kita sebisa mungkin mempunyai manfaat kepada sesama guys.
karena menjadi orang baik itu mudah dengan kalian di rumah beribadah dan tanpa mengusik orang di sekeliling, itu bisa dikatakan orang baik. Tapi ketika kalian ingin menjadi orang yang bermanfaat, itu sampean mempunyai proses dan mempunyai usaha. Mungkin ada tambahan Mas Us? Is. Mungkin itu apabila ada kesalahan, kita hanya sharing, kita hanya berbagi apa yang kita punya dan kita peroleh. Apa mungkin ada kesalahan atau mungkin ada kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.